Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu anggota kelompok 4 kelas TT45G1 akan mempresentasikan tugas besar antena dan propagasi mengenai perancangan simulasi antena microstrip untuk aplikasi Wi-Fi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama ada Hari Iskandar, lalu ada saya sendiri yaitu Meti Hervina dengan NIM 110120424, kemudian ada Safira Rahma dan juga Wirdatul Hasna. Terdapat tiga hal yang menjadi latar belakang aplikasi ini. Yang pertama adalah mulai dari definisi antena, yaitu mengubah gelombang elektromagnetik menjadi gelombang bebas yang diradiasikan. Kedua, dibutuhkannya antena sebagai penguat daya pancar pada penerapan jaringan nirkabel. Dan ketiga, dalam komunikasi nirkabel, peran utama dimiliki oleh antena microstrip. Selanjutnya, mengenai aplikasi antena. Terdapat tiga kriteria utama dalam implementasinya. Pertama, digunakan untuk pengaplikasian Wi-Fi. Kedua, bekerja pada frekuensi 4200 MHz. Ketiga, antena berjenis microstrip dengan pencatuan insert feed. Jadi, desain antena microstrip patch dengan pencatuan insert feed ini sering ditemukan dalam sistem komunikasi nirkabel dan berbagai aplikasi telekomunikasi lainnya, sehingga kemampuan fleksibilitas dan efisiensinya menjadikan pilihannya yang tepat. Selanjutnya mengenai prosedur perencanaan. Yang pertama dimulai dari penentuan spesifikasi antena, yaitu bagaimana cara menentukan spesifikasi antena seperti gain, bandwidth, dan juga impedansi yang tepat. Kedua, pemilihan dan desain jenis antena. Jadi, apa saja teori yang mendasari pemilihan dan desain antena ini? Dan yang terakhir adalah optimalisasi desain antena. Di sini kita akan mengetahui bagaimana hasil rancangan antena dan laporan hasil unjuk kerja antena dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditargetkan. Berikutnya, terdapat tiga tujuan dan manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama, untuk mengetahui cara menentukan spesifikasi antena yang sesuai untuk pengaplikasian Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua, untuk memahami cara menentukan jenis antena berdasarkan kategori dan prosedur desain yang digunakan. Dan terakhir adalah untuk mengetahui cara merancang antena dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi yang telah ditentukan dan mengoptimalkannya menggunakan software CST Studio Suite 2019. Kemudian selanjutnya adalah spesifikasi dasar. Jadi antena yang dirancangnya ini merupakan antena microstrip dengan patch rektangular yang menggunakan metode pencatuan insert feed. Untuk di sebelah kanan terdapat tabel dari spesifikasi detail antena microstrip yang digunakan. Yang pertama mulai dari bentuk patch-nya yaitu berbentuk rektangular atau persegi. Lalu frekuensi kerja yang digunakan itu adalah 2400 MHz dengan return loss harus kurang dari minus 10 desibel. Kemudian VSWR yang diinginkan kurang dari 2 dan menggunakan impedansi kurang lebih sebesar 50 ohm. Selanjutnya, untuk konstanta dielektrik dari setiap bahan itu adalah sebesar 4,4 dengan ketebalan patch sebesar 0,035 mm berbahan koper. Kemudian untuk substratnya itu berbahan FR4 atau epoxy resin dengan ketebalan 1,6 mm. Dan terakhir, gain yang diinginkannya adalah lebih dari sama dengan 5 desibel. Berdasarkan spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menghitung dimensi-dimensi antena sebagai dimensi awal, dan didapatkan dimensi awal antena seperti yang tertera pada tabel. Di sini kami mendapatkan panjang patch-nya sebesar 29,4 mm. Kemudian untuk lebar patch sebesar 38 mm, panjang ground plane sebesar 39 mm, lebar ground plane sebesar 47,6 mm, lalu ada panjang feed line sebesar 15,5 mm, lebar feed line sebesar 3,1 mm, lalu ada ketebalan substrat setebal 1,6 mm dan ketebalan kopernya adalah 0,035 mm. Nah, kemudian dimensi awal ini akan dibangun menggunakan software CST Studio dan dijalankan dengan simulasi tersebut. Setelah itu akan ditinjau apakah sudah memenuhi target yang diinginkan atau belum. Ketika belum memenuhi targetnya, beberapa dimensi akan dilakukan optimasi hingga target yang ditentukannya itu bisa tercapai. Kemudian, setelah melakukan optimalisasi dimensi, berikut merupakan desain hasil perancangan antena.
Jadi, antena ini dirancang untuk bekerja pada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz yang disimulasikan menggunakan CST Studio. Antena ini terdiri dari 3 lapisan. Pertama, ada substrat epoksi resin atau FR4 yang berwarna biru. Lalu ada patch tembaga yang berwarna kuning yang letaknya di depan. Dan terakhir ada ground plane tembaga yang diwarnai kuning yang terletak pada bagian belakang. Di sini kami melakukan teknik pencatuan inset fit patch yang bertujuan untuk mengatur impedansi serta untuk meningkatkan bandwidth dan mengurangi return loss. Pada teknik ini, terlihat ada celah bagian patch bawah yang terhubung dengan fit lainnya. Kemudian, desain antena tersebut disimulasikan dan didapatkan beberapa hasil, mulai dari pola radiasi. Di sini dapat dilihat bahwa antena yang dirancang memiliki arah pancaran antena yang dominan pada satu arah. Hal ini mengindikasikan bahwa pola radiasi antena bersifat unidireksional dan cocok untuk digunakan pada komunikasi point-to-point. Selanjutnya adalah mencari tahu mengenai gain dan beamwidth. Jadi, gain itu adalah kemampuan antena untuk menyearahkan daya. Dan di sini setelah disimulasikan, didapat nilai gain antena adalah sebesar 5,577 dBi atau jika dibulatkan sebesar 5,8 dBi. Kemudian untuk beamwidth-nya, beamwidth itu adalah besarnya sudut berkas pancaran gelombang frekuensi radio utama atau main lobe yang dihitung pada titik 3 dB menurun dari puncak main lobe-nya. Dan bisa dilihat di sini, lebar beamwidth pada antena ini adalah sebesar 91,1 derajat. Berikutnya adalah pembahasan mengenai return loss. Sebelum membahas grafik, kita perhatikan dulu definisinya. Return loss adalah rugi-rugi pada transfer daya yang disebabkan karena adanya sebagian daya yang dipantulkan kembali oleh beban. Ketika kesepadanan impedansi antena dengan sirkuit tidak tercapai, maka sebagian gelombang akan dipantulkan kembali ke sumbernya. Selanjutnya, pada grafik tertera bahwa nilai parameter S11 atau return loss sebesar minus 10,755 desibel. Artinya, return loss ini sudah memenuhi target yang ditentukan sebelumnya dan mengindikasikan daya yang dipantulkan kembali bernilai minimal karena kurang dari minus 10 desibel. Artinya, sebagian besar daya berhasil dipancarkan pada frekuensi yang tepat, yaitu di sekitar 2400 MHz untuk penggunaan Wi-Fi. Selanjutnya adalah mengenai VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Jadi, VSWR adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada suatu gelombang berdiri akibat adanya pantulan gelombang yang disebabkan tidak match-nya impedansi input dengan saluran feeder antena. Di sini, antena yang dirancang memiliki VSWR sebesar 1,816 dengan frekuensi 2399,6 MHz. Artinya, nilai ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditargetkan karena berada pada rentang 1 hingga 2, dan juga kehilangan daya akibat refleksinya pun cenderung rendah. Kemudian berdasarkan VSWR tadi, didapat juga nilai koefisien refleksi sebesar 0,289. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai polarisasi. Polarisasi antena merupakan orientasi penambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena. Jadi, untuk melihat polarisasi ini, kita bisa dengan melihat aksial rasionya. Aksial rasio pada antena yang dirancang ini bernilai konstan, yaitu sebesar 40 desibel. Hal ini berarti bahwa antena memiliki polarisasi eliptik atau berbentuk lonjong. Informasi tambahan juga, jika nilai aksial rasionya kurang dari 3 desibel, maka polarisasinya adalah sirkular. Sedangkan jika lebih dari 40 desibel, maka bentuk polarisasinya adalah linear. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai bandwidth. Bandwidth antena adalah rentang frekuensi di mana antena masih memiliki kinerja yang baik. Pada antena yang dirancang, indikator kerja yang digunakan adalah pada rentang frekuensi ketika VSWR bernilai kurang dari 2, dan didapatkan nilai bandwidth-nya adalah sebesar 48,9 MHz. Berikutnya adalah impedansi.
Jadi, seperti yang sudah ditentukan pada spesifikasi, impedansi yang ditargetkan adalah sekitar 50 ohm. Kemudian, berdasarkan hasil simulasi, didapat line impedance sebesar 48,046 ohm, yang artinya cukup optimal untuk impedansi yang biasanya sekitar 50 ohm. Selanjutnya, berikut adalah perbandingan spesifikasi antena setelah optimasi. Pada tabel terdapat 4 kolom mengenai parameter, target desain, simulasi awal, dan simulasi optimal. Dari target desain yang telah ditentukan, setiap nilai parameter pada simulasi yang dioptimasi sudah memenuhi semua targetnya. Mulai dari bandwidth yang bernilai 48,9 MHz berada pada rentang target desain, yaitu 20 hingga 200 MHz. Kemudian, untuk gain, simulasi optimal mendapatkan 5,577 dBi yang artinya memenuhi target desain, yaitu lebih dari sama dengan 5 dBi. Kemudian, ada impedansi. Pada simulasi optimal didapatkan nilai 48,046 ohm yang artinya sudah memenuhi target desain yaitu sekitar 50 ohm. Lalu untuk parameter return loss, simulasi optimal mendapatkan minus 10,755 desibel, artinya memenuhi target desain juga yang kurang dari sama dengan 10 desibel. Selanjutnya ada VSWR, simulasi optimal mendapatkan nilai 1,816 yang artinya memenuhi target desain yang pada rentang 1 hingga 2. Dan terakhir, parameter beam width, simulasi optimal mendapatkan nilai 91,1 derajat yang artinya memenuhi target desain juga yang lebih dari sama dengan 90 derajat. Sekian presentasi mengenai tugas besar antena dan propagasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.